Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan sebuah proyek yang kami buat, yaitu rancang bangun sistem stok barang dan penjualan berbasis web untuk mendukung efisiensi personal di toko percetakan Zaki Karyabadi. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Toshirin. Saya Agung Kurniawan. Saya Muhammad Zaki. Biar lebih membersihkan waktu, kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang itu studi kasusnya toko percetakan Zaki Karyabadi yang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang percetakan. Ia melayani pembuatan spanduk, surat yasin, plakat, medali, kalender, dan produk jenis-jenisnya. Ia juga menjalankan operasional hariannya dan menerima pesanan dari pelanggan. Sehingga di tahap penyelesai, namun proses pengelolaan data dan informasi di perusahaan ini masih dilakukan secara manual, masih menggunakan catatan buku. Makanya di toko Zaki Karyabadi ini masih terbilang lebih tinggi manualnya, sehingga 80% dari keseluruhan proses. Selanjutnya di sini kami memakai metode SDLC dengan model waterfall. Mengapa kami mengambil metode ini? Karena metode ini memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari analisis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan masalah, desain, merancang arsitektur, alur, dan antarmuka pengguna. Implementasi itu proses penulisan kode untuk mewujudkan desain. Selanjutnya testing. Testing itu menguji fungsional sistem untuk memastikan tidak ada kesalahan. Selanjutnya yang kelima itu development. Implementasi sistem di lingkungan kerja toko. Yang terakhir maintenance, yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem setelah diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada sistem berjalan. Seperti yang terlihat pada diagram ini, alur kerja saat ini sangat manual. Karyawan harus mengambil buku catatan, mencatat barang masuk, barang keluar, dan transaksi penjualan, serta laporan jika dibutuhkan. Selanjutnya, kami merancang sistem baru, yaitu sistem usulan, dengan alur yang sangat efisien. Seperti yang ditunjukkan pada diagram ini, sistem ini akan memiliki beberapa hak akses atau aktor seperti admin, pemilik toko, karyawan, kasir, dan juga pelanggan. Baik, selanjutnya untuk lebih dalam perancangan sistem melalui diagram use case kami ini, di sini kami mempunyai 5 aktor. Yang pertama ada pemilik toko, ada administrator, kasir, karyawan, dan juga pelanggan. Untuk tugas-tugasnya, yang pertama itu admin tugasnya paling luas, jadi admin bisa mengelola data pengguna, data jabatan karyawan, mengelola produk, mengelola transaksi, dan juga bisa melihat laporan. Nah, selanjutnya itu pemilik toko. Pemilik toko ini tugasnya memantau, jadi bisa melihat laporan penjualan, laporan stok, dan juga melihat data karyawan atau timnya. Selanjutnya itu kasir. Kasir ini berfokus pada transaksi penjualan dan juga bisa melihat laporan penjualannya. Selanjutnya ada karyawan. Jadi karyawan itu lebih ke operasional harian. Tugasnya bisa mencatat barang masuk, barang keluar, dan bisa melihat ketersediaan stok. Terakhir itu pelanggan. Jadi pelanggan ini akan mendapatkan registrasi akun, bisa melihat produknya, dan bisa membelinya juga. Serta bisa melihat riwayat pembelian dan bisa mengelola profil akunnya sendiri. Nah, berikut adalah nanti tampilan dari aplikasi kami. Di sini ada 2 form login ya. Ada form login internalnya yaitu untuk admin, karyawan, pemilik toko. Lalu ada form login untuk pelanggannya. Di sini juga ada dashboard dari penjualan produk kami khusus untuk pelanggannya. Lalu selanjutnya ada dashboard admin. Tampilannya seperti itu. Admin bisa mengelola
usernya, produk, stok, transaksi, dan laporan. Selanjutnya dashboard kasir. Kasir ini dia sederhana, jadi berfokus pada transaksi penjualannya. Dashboard karyawan bisa melihat barang masuknya, barang keluar, dan juga ketersediaan stok barang. Lalu itu dashboard pemilik bisa memonitoring laporan barangnya, laporan penjualan, dan juga data-data dari admin dan karyawannya. Terakhir ini ada rangkuman hasil dari penelitian kami ini membahas tentang perancangan dan pembangunan sistem informasi stok barang dan penjualan berbasis web ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional di toko percetakan Zaki Karyabadi. Jadi sistem ini mampu menyederhanakan proses pencatatan yang sebelumnya masih manual, mengotomatisasi pengelolaan pesanan dan stok, serta menyediakan laporan yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke aplikasinya saja. Nah, di sini kita akan mencoba login sebagai admin dulu. Dengan username-nya Arnold. Password-nya. Nah, di sini kita bisa memilih role atau efek atau levelnya. Di sini kita akan login sebagai administrator. Nah, admin ini memiliki tampilan seperti ini. Bisa melihat data pengguna sistemnya, bisa menambahkannya, dan bisa melihat produk, data dari produknya, bisa menambahkannya juga. Admin bisa melihat stok barang, barang yang masuk, dan juga bisa melihat laporannya. Kita juga bisa memfilternya, bisa lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya di sini kita ke aktor kasir. Di dashboard kasir ini memiliki satu profil, yaitu bisa merubah informasi profil admin ini sama mengubah passwordnya. Selanjutnya di data kategori. Di sini dia bisa melihat kategori apa saja yang dijual. Selanjutnya data produk. Di sini bisa dilihat data produk mana yang masih aktif dan ada harganya. Selanjutnya transaksi kasir. Di sini kasir bisa mengonfirm jika pembayaran sudah selesai, maka dipencet lunas lalu disimpan, dan maka di sini akan statusnya berubah menjadi lunas. Refresh dulu. Nah, di sini kan kelihatan nih. Kasir juga bisa melihat laporan penjualan. Di sini bisa mendownload lewat PDF atau Excel. Itu saja kasir. Selanjutnya ini ada pemilik. Jadi pemilik ini dia berfokus pada melihat laporan-laporan. Nah, ini tampilan dari pemiliknya. Jadi pemilik bisa melihat laporan barang, stok saat ini, total terjualnya, bisa mencetaknya juga dalam bentuk Excel, PDF atau print. Lalu untuk laporan penjualan juga pemilik bisa melihatnya. Terakhir, pemilik bisa melihat laporan dari karyawan atau tim yang ada di tokonya. Selanjutnya ini ada karyawan. Karyawan ini dia ke operasional harian tugasnya. Nah, di dashboard karyawan ini
ada stok barang, menambahkan barang masuk. Misal kita ingin menambahkan buku Yasin, stok saat ini kan 147, kita ingin menambahkan 3 dari tes submit yang awalnya dia 147, maka stok barang Yasin bertambah menjadi 150. Begitupun barang keluar. Nah, kasir juga bisa menambahkan data kategorinya. Misalnya kita ingin menambahkan kategori tes juga, simpan kategori. Nah, ini akan muncul juga di beranda pelanggan tes. Misal kita ingin menghapusnya, maka di data pelanggan juga akan otomatis terhapus. Begitu juga jika kita ingin menambahkan produk baru. Misalnya di sini kita menambahkan media cetak personal dengan namanya juga tes. Harganya 10.000. Stoknya ini tidak boleh 0 awalnya, jadi kita harus di atas 0. Kita tambahkan foto umpam contohnya. Simpan produk. Maka di sini akan muncul, dan di sini juga di tampilan pelanggan juga otomatis akan muncul dengan deskripsi yang telah kita tulis tadi, stoknya dan yang kita masukkan juga tadi. Kalau kita hapus, otomatis di sini juga akan terhapus. Oke, selanjutnya ada tampilan untuk pelanggannya. Selanjutnya kita masuk ke tampilan pelanggan. Dari awal. Nah, kita habis itu kita lanjut ke pelanggan. Nah, di sini tampilan pelanggan. Seumpamanya kita ingin membeli satu barang di sini, yaitu contohnya kita ke piala. Nah, setelah kita pilih dulu dengan piala seperti apa, setelah itu kita masuk ke checkout. Nah, kita harus login dulu untuk bisa membeli ini. Kita lanjutkan ke login. Semuanya kita tidak punya akun baru, maka kita bisa buat akun baru di sini. Kita buat seumpamanya Randy tanah merah. Nomor teleponnya 087. Lanjut kita masukin buat password kita, yaitu 123 D. Kita langsung daftar. Nah, kita sudah berhasil untuk daftar registrasi. Selanjutnya kita masuk. Tadi kita nama email kita randy@gmail.com. Nah, berarti kita sudah registrasi tadi di tampilan from. Kita sudah masuk di tampilan pelanggan. Nah, di sini kita ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada penghargaan, ada beranda, ada produk, dan keranjang serta pesanan kita yang telah pesan. Semuanya yang pertama itu di beranda. Beranda itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada kategori penghargaan, media cetak personal, perlengkapan administrator, dan media promosi. Semuanya kita membeli produk yang box.
Nah, setelah itu kita pilih ukurannya. Ukuran berapa tergantung kita yang kita inginkan. Contohnya kita ke L, warnanya biru, kita beli 1. Masukkan keranjang. Nah, di keranjang otomatis sudah menambahkan yang tadi kita pengen pesan. Kita lanjutkan belanja. Nah, kita lanjutkan biar pembeliannya kita kan tadi sudah membuat akun. Di sini akan otomatis sesuai yang kita daftar tadi. Setelah itu kita pilih metodenya. Selanjutnya kita ke buat pesanan. Nah, otomatis di sini kita akan memesan, tinggal menunggu kasir untuk mengkonfirmasikannya. Kita lihat detail dulu pemesanan kita. Nah, di sini ada ID pesanan, tanggal, dan status pembayaran menunggu dari kasir di sana. Setelah itu kita mencari pembayarannya. Selanjutnya kita kasir, dan tes apakah di situ sudah masuk. Kita masuk ke kasir dulu. Transaksi. Nah, di sini sudah masuk yang tadi kita pesan di pelanggan seorang lady. Dia memesan nyangkok dengan berbagai. Nah, di sini kita tunggu kasir untuk menginformasikan bahwa di sini membeli. Kita simpan. Pembayaran lunas. Otomatis di sini akan pembayaran lunas. Kita masuk ke pelanggan. Nah, di sini otomatis kita kasih sudah mengonfirmasi bahwa sini udah membeli, maka di sini udah lunas. Nah, di sini ada struk pembayarannya. Nah, ini transaksi struk pembayaran yang kita beli barang tadi, yaitu neon box yang nomor pesannya 230, tanggalnya 25 Juni 2025 di jam 6.09 WIB, dibayarkan oleh Randy. Nomor teleponnya 087 udah ada di sini, dan alat pengirimannya juga di Jalan Tanah Merah. Neon box yang dengan jumlahnya 1 dengan harga 600, total 600. Di sini udah ada strukturnya. Jika kita pengen mencetak struk, di sini tinggal tekan sini saja. Udah itu aja. Itu aja untuk di tampilan pelanggan kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan tinggal cek di komentar YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.